warahmatullahi wabarakatuh, Ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk percakapan hari ini, peran saya sebagai pengamat, kemudian Ibu Herlina sebagai coach, dan Ibu Elis sebagai coachee. Ya, jadi selama ibu-ibu melakukan atau melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Percakapan harus memenuhi kompetensi inti coaching, yaitu presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan selanjutnya menyampaikan pertanyaan berbobot. Nah, selama percakapan berlangsung, jangan lupa untuk mengikuti alur tirta, yaitu menentukan tujuan, kemudian identifikasi, selanjutnya rencana aksi, dan yang terakhir tanggung jawab. Baiklah, saya persilahkan untuk ibu-ibu sekalian untuk melaksanakan praktik coaching. Baik, Bu, terima kasih. Selamat siang, Bu. Selamat siang, Bu Elis. Ibu, bolehkah saya meminta waktu Ibu sebentar? Boleh. Saya kesulitan nih dalam menghadapi beberapa murid saya di kelas. Setiap saya mengajarkan sebuah konsep, ada saja yang dilakukan untuk mengalihkan perhatian saya dan teman-temannya. Oh iya, baik Bu Elis. Jadi apa yang mereka lakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu dan teman-temannya saat Ibu melakukan praktik pembelajaran? Boleh Ibu ceritakan? Iya, mereka ini mengganggu teman-temannya seperti mengambil pulpen, kemudian mereka kesana kemari di antara meja temannya, dan kemudian mereka sering mengajak berbicara dengan teman-teman yang lainnya. Oh iya, jadi seperti itu ya Bu Elis. Lantas situasi ideal apa yang Ibu inginkan? Idealnya saya ingin murid saya itu fokus menyimak penjelasan saya pada saat saya mengajar, Bu. Oh iya, berarti Ibu menginginkan agar siswa-siswinya Ibu fokus dalam menyimak penjelasan yang Ibu sedang ajarkan. Nah, supaya murid Ibu ini bisa fokus dalam menyimak pembelajaran pada saat mengajar, apa saja yang perlu Ibu lakukan? Saya inginnya melibatkan murid saya ini dalam pembelajaran, kemudian membuat dia merasa nyaman, kemudian membuat dia tertarik dalam pembelajaran, dan anak merasa bahagia selama belajar. Oh iya, baik Bu. Tadi Ibu sudah ceritakan bahwa Ibu dalam proses pembelajaran di kelas, Ibu kewalahan menghadapi salah satu murid yang ada di dalam kelas. Nah, karena setiap sedang mengajar sebuah konsep, ada saja yang anak-anak itu lakukan untuk mengalihkan perhatian Ibu bersama teman-temannya. Nah, dengan situasi ideal apa yang Ibu inginkan di masa depan? Saya ingin anak itu fokus ya dan terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Oh iya, baik Bu. Jadi kira-kira ini menurut Ibu, apa saja yang bisa dijadikan pilihan untuk dapat mewujudkan situasi belajar ideal tersebut, Ibu Elis? Saya mungkin akan memberikan dia tugas yang membuat dia tertarik. Kemudian saya akan mengajak dia berdiskusi, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa itu untuk berbicara atau menyampaikan ide. Melibatkan siswa itu dalam setiap sesi kegiatan pembelajaran dan menanyakan cara belajar apa yang dia sukai. Oke, ya baiklah Ibu Elis. Nah, kemudian Ibu Elis, kira-kira ada enggak peluang yang kira-kira peluang apa saja yang bisa dimiliki itu Bu Elis? Kalau dilihat dari peluang, beberapa murid ini suka menggambar. Ya. Kemudian ada yang suka menyanyi. Ya. Kemudian ada murid yang pandai. Artinya setiap anak ini punya karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Oh iya, jadi di sini kita bisa melihat bahwa murid-murid di dalam kelas itu
mempunyai karakteristik yang berbeda-beda. Seperti itu ya Ibu Elis. Iya. Nah, kemudian Ibu Elis, apa yang perlu dilakukan untuk dapat memiliki peluang-peluang yang baru? Kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Saya mungkin akan melakukan analisis kebutuhan belajar siswa di awal pembelajaran. Oh iya, jadi seperti itu ya. Kira-kira masih ada lagi Bu Elis yang bisa kita lakukan? Saya ingin mengembangkan diri saya agar dapat setiap saya mengajarkan sebuah konsep, murid saya ini lebih fokus ketika belajar di kelas. Oh iya. Kemudian di antara standar proses pembelajaran yang kita miliki, bagian mana yang menurut Ibu Elis itu yang kira-kira paling perlu Ibu tingkatkan atau kembangkan? Saya ingin mengembangkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid saya yang berbeda-beda itu, Bu. Oh iya, jadi seperti itu ya Ibu Elis. Kemudian di sini Ibu ingin mengembangkan bagaimana bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid Ibu yang berbeda-beda. Kemudian apa kira-kira indikator dari Ibu Elis sehingga bisa memenuhi kebutuhan belajar murid Ibu yang berbeda-beda tadi? Indikatornya semua murid saya ini nanti bisa memahami konsep yang saya ajarkan dengan lebih mudah. Kemudian mereka ini ketika belajar juga bisa menikmati proses belajar mereka karena sesuai dengan gaya dan kesempatan belajar mereka masing-masing. Oke, baiklah Ibu Elis. Jadi indikatornya adalah semua murid Ibu nanti akan bisa memahami konsep yang Ibu ajarkan dengan lebih mudah, dan mereka bisa menikmati proses pembelajaran karena sudah sesuai dengan gaya dan kecepatan belajar mereka masing-masing ya. Iya. Nah, sekarang Ibu Elis, kalau ada skala 1 sampai 10. 10 itu yang sudah memenuhi kebutuhan belajar murid-murid. Kemudian yang 0 itu adalah yang belum memenuhi kebutuhan murid-murid. Nah, untuk Ibu kira-kira Ibu memilih skala yang mana, Bu? Sepertinya saya masih di angka 7, Bu. Oh, di angka 7 ya, Bu. Angka 7 untuk Ibu itu seperti apa, Bu, kira-kira, Bu? Bisa Ibu jelaskan? Di angka 7 karena saat ini proses belajar yang saya baru mengakomodir 3 tingkatan pemahaman, mudah, sedang, dan sulit. Jadi saya belum mempertimbangkan gaya belajar dan kecepatan belajar murid sama sekali. Oh iya, baik Bu Elis. Jadi di sini Ibu ingin meningkatkan menjadi angka yang lebih tinggi lagi dalam beberapa minggu ke depan. Seperti itu ya Ibu Elis. Jadi kira-kira di sini Ibu bisa meningkatkan menjadi angka berapa Ibu Elis? Pengennya sih di angka 9, Bu ya. Oh, seperti itu ya. Nggak berminat ke angka 10 Ibu Elis? Pengen sih Bu, tapi untuk proses pertama ini dulu ke 9 dulu, nanti mungkin dilanjutkan lagi ke 10. Oh, iya, baiklah. Nah, untuk bisa menyiapkan proses pembelajaran yang mengkomodir gaya belajar murid-muridnya Ibu, apa saja kira-kira yang bisa Ibu lakukan, Bu? Pertama mungkin saya akan bertanya kepada murid tentang cara belajar mereka yang sukai, kemudian minat mereka itu apa terhadap sesuatu, dan apa yang sudah diketahui sebelum pembelajaran ini dimulai. Ya, jadi Bu Elis, seperti itu ya yang Ibu akan lakukan. Iya. Nah, sekarang Ibu Elis, kira-kira apalagi yang perlu Ibu tambahkan? Saya mungkin akan melakukan asesmen diagnostik dulu di awal pembelajaran, kemudian melakukan perbaikan atas apa yang kurang dari setiap pembelajaran berdasarkan refleksi. Kemudian juga akan selalu berkolaborasi dengan rekan sejawat untuk memperoleh masukan tentang cara mengajar saya melalui lesson study, serta menyusun RPP yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, yaitu RPP berdiferensiasi. Oke, baiklah Ibu Elis, jadi seperti itu ya. Jadi, apa yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini dari alternatif yang Ibu sudah sampaikan tadi? Saya akan melakukan asesmen tentang kebutuhan belajar murid, menyusun RPP yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, yaitu RPP berdiferensiasi, kemudian juga melakukan berkolaborasi dengan rekan sejawat melalui lesson study dalam MBMP. Oh, baiklah.
Jadi Bu Elis, kira-kira kapan Ibu akan melakukannya? Saya akan mulai nanti malam ya. Kalau nanti malam itu berarti saya akan menyusun RPP yang mengakomodir kebutuhan belajar murid, yaitu RPP berdiferensiasi, dan minggu depan lagi ini nanti untuk berkolaborasi bersama rekan sejawat melalui kegiatan MGMP. Oh iya, baiklah. Jadi bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa kegiatan ini nanti bisa berjalan dengan baik, Bu Elis? Saya akan berkomitmen menulis RPP untuk pembelajaran lusa di kelas 10 IPA. Kemudian saya akan membuatkan jadwal kegiatan untuk kolaborasi dengan rekan sejawat dalam kegiatan MGMP. Oh iya, seperti itu ya. Nah, kira-kira Ibu Elis, siapa semua yang Ibu Elis mau minta dukungan atau yang Ibu mau libatkan dalam kegiatannya Ibu nanti ini? Yang pasti rekan sejawat di sekolah ya, kemudian juga kepala sekolah, dan kemudian juga rekan sejawat dalam MGMP. Oke, baiklah. Jadi akan dilakukan seperti itu ya. Siapa kira-kira Ibu Elis yang boleh Ibu minta dukungan untuk Ibu melaksanakan keinginan Ibu tadi itu? Yang pasti dukungan itu rekan sejawat di sekolah pasti ya, karena kita mau kolaborasi. Kemudian juga kepala sekolah, dan kemudian juga rekan sejawat dalam MGMP. Oh iya, baiklah. Kalau seperti itu ya Ibu Elis. Kemudian apa yang bisa Ibu simpulkan dari percakapan kita selama ini tadi, Bu Elis? Kalau berdasarkan apa yang kita diskusi ini, saya bisa menyimpulkan Bu, bahwa beberapa murid saya ini ada yang tidak fokus pada pembelajaran yang sesungguhnya. Karena kenapa mereka tidak fokus? Karena belum terpenuhinya salah satu kebutuhan belajarnya. Oke, baiklah. Nah, kemudian apa yang menjadi pandangan baru dari percakapan kita barusan ini tadi, Bu Elis? Setelah saya melakukan diskusi ini, saya melihatnya itu bahwa penyusunan RPP berdiferensiasi ini berdasarkan kebutuhan belajar murid ini dapat mengundang murid dalam belajar untuk meningkatkan kompetensi akademiknya. Kemudian dapat menciptakan ekosistem belajar yang mendukung kesejahteraan psikologis murid, sehingga murid ini nanti akan merasa nyaman, kemudian senang, bahagia, dan aman. Oh iya, jadi seperti itu ya. Iya. Ya, baiklah Ibu Elis. Sekarang setelah kita banyak sharing di kegiatan ini, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan perbincangan ini, Bu? Perasaan saya sudah mulai terbuka ya. Kalau tadi saya masih bingung bagaimana menangani anak saya ini yang tidak fokus belajar ya, tapi dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah coach berikan kepada saya, akhirnya saya bisa menggali apa yang harus saya berikan ke anak tersebut. Kemudian juga saya merasa senang ya, karena sudah ada solusi yang harus saya lakukan. Iya, baiklah. Terima kasih Ibu Elis. Berarti di sini Ibu Elis sudah merasa senang, sudah plong, sudah merasa bahagia karena sudah menemukan solusi dalam perbincangan kita. Iya, terima kasih Bu Elis. Terima kasih kembali. Ya, jadi alhamdulillah sudah terjadi percakapan dengan teknik coaching. Jadi dari hasil pengamatan saya dari percakapan tadi itu sudah mengikuti alur tirta. Jadi Ibu sudah menentukan tujuan dari pembicaraan hari ini, terus mengidentifikasi masalah yang mana ternyata masalahnya adanya beberapa siswa yang tidak fokus dalam pembelajaran karena kurangnya motivasi. Kemudian mengidentifikasi juga masalah apa penyebab dari ketidakfokusan anak-anak tersebut. Dan selanjutnya sudah disampaikan juga rencana aksi apa yang akan Ibu Elis lakukan dari pertanyaan berbobot dari coachnya tadi. Jadi rencananya itu misalnya dalam membuat RPP berdiferensiasi ya Bu ya. Nah, kemudian tanggung jawab di sini Ibu Elis juga sudah menyampaikan di sini tentang kapan dan di mana akan dilakukannya rencana aksi Ibu. Nah, jadi untuk umpan balik dari saya, di sini tempat suasananya sudah aman,
nyaman atau kondusif. Kemudian untuk dalam mengajukan pertanyaan, Ibu Herlina untuk sebagai coach, jadi di sini ada masukan sedikit, di mana dalam memberi pertanyaan berbobot tersebut harus ada jeda sedikit agar si coachingnya dapat berpikir, ada waktu sedikit untuk berpikir jawaban selanjutnya apa. Ya, kemudian tadi umpat balik dari Ibu Elis sudah saya tuliskan di sini. Ternyata perasaan Ibu Elis sudah merasa senang karena teknik coaching di mana Ibu Herlina sebagai coachnya Ibu Elis sudah bisa menggali tentang apa-apa saja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan masalah dari Ibu Elis. Ya. Nah, demikian untuk pelaksanaan teknik coaching kita. Terima kasih. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.